Selamat datang kembali di channel Catatan MTK, channel pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga ya. Tapi ya, bukan bunga seperti bunga mawar, bunga melati dan bunga-bunga seperti itu ya, bukan bunga seperti itu yang akan kita bahas di materi kali ini. Jadi bunga apa dong kalau bukan bunga seperti itu? Ya, bunga yang akan kita bahas kali ini itu adalah bunga tabungan dan pinjaman. Oke. Jadi saya akan buat ilustrasi awal dulu ya tentang konsep dari bunga itu sendiri, bunga tabungan dan pinjaman ya. Jadi gini, misalkan ada seorang anak ya, sebut saja dia si A. Nah, si A ini punya uang 50.000 uang jajannya ya, uang jajannya 50.000 nih. Oke. Nah, uang jajannya si A ini 50.000. Terus dia kasih pinjam nih uangnya sama si B temannya ya. Oke, ini si B, dia kasih pinjam uang jajannya 50.000 ini ya sama si B. Nah, dia kasih waktu nih selama 4 hari. Jadi kau boleh pinjam nih uang 50.000 saya selama 4 hari. 4 hari nanti, setelah 4 hari kamu harus kembalikan ya. Itu katanya si A. Nah, tapi kamu kembalikan ya. Si A bilang si B harus kembalikan sebesar 60.000 nanti kamu kembalikan ya, sebesar 60.000 ke saya gitu. Katanya si A. Nah, terus jadinya ini kan ada dari 50.000 terus kembalinya 60.000 kan. Nah, di sini ada selisih 10.000 kan, dari 50 ke 60. 10.000 kan dia ada selisihnya. Nah, selisihnya inilah yang disebut dengan bunga ya. Jadi si A memberikan bunga pinjaman kepada si B sebesar 10.000 rupiah dalam rentang waktu 4 hari ya. Dia pinjam 50.000 dalam waktu 4 hari. Terus nanti dia harus kembalikan 60.000. Dia kasih bunganya 10.000 nih. Ini dia konsep awal dari bunga ya. Oke, jadi langsung aja nih kita masuk di bunga tabungan dan pinjaman yang ada di dalam perbankan atau koperasi ya biasanya nih bunganya. Jadi nanti tabungan yaitu menyimpan uang dalam jumlah dan waktu tertentu dengan memperoleh bunga atau jasa ya, bunga seperti yang tadi saya bilang tadi ya. Nah, secara umum hubungan besar tabungan awal modal atau pinjaman itu disimbolkan dengan disimbolkan sama M ya. Nih dia nih. Di tabungan awal modal atau pinjaman itu disimbolkan sama M nantinya. Terus besar tabungan setelah beberapa waktu. Jadi ini tabungan akhirnya. Tabungan akhir. Oke. Dan bungan. Oke, ini bunga ya, bukan bunga ya. Bunga B disimbolkan dengan B. Terus nanti ini rumus-rumusnya T sama dengan M tambah B. Nah, ini itu tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah sama bunganya. Kalau pada contoh kasus si A dengan si B tadi, berarti di sini uang yang dikembalikan itu nanti hitungannya itu sama dengan uang yang dipinjamkan ditambah nanti sama bunganya, gitu ya rumusnya. Nah, terus ini bunga selama 1 tahun. Oke, berarti ini rumus bunga selama 1 tahun itu B sama dengan B besar sama dengan B persen kali M. Jadi persentasi bunganya nanti dikali sama tabungan awal atau modalnya atau pinjamannya ya. Oke, ini untuk mencari besar bunganya kalau persentasi bunganya sudah diketahui di soal. Nah, selanjutnya ini bunga selama B bulan. Oke, ini dia rumusnya. Oke, di B sama dengan B. B ini bulan. Jadi misalkan nanti di soal diketahui dia meminjamkan itu selama 3 bulan atau selama 6 bulan, maka B-nya ini nanti diganti sesuai dengan bulan yang diketahui, banyak bulan yang diketahui di soalnya ya. Berapa bulan gitu. Terus yang terakhir itu bunga selama T tahun. Kalau T tahun tinggal berarti ini dia. Presentasi bunganya kali M kali T. T-nya itu tahunnya. Misalkan dia kasih pinjamnya itu selama 1 tahun atau 2 tahun ya. Jadi pakai rumus ini. Kalau di soal dia meminjam itu selama misalkan 3 bulan atau menabung selama 3 bulan, pakai rumus ini. Kalau diketahui dalam tahun ya udah pakai rumus ini. Oke.
Kalau sudah, silakan kalian pause dulu videonya, kalian berhentiin dulu videonya. Terus kalian catat di buku tulis kalian ini, semua ini ya, catat. Oke, biar nanti bisa kalian pelajari kembali. Kalau sudah selesai dicatat, oke, sekarang kita masuk di pembahasan contoh soal yang pertama ya. Nah, seperti biasa, kita tulis dulu informasi yang diketahui di soal. Pak Dani meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Berarti ini pinjamannya ya. Ingat pinjaman tadi itu simbolkan dengan M ya. TM sama dengan 2 juta. Oke. 2 juta terus dengan bunga. Tadi 2 juta itu M-nya ya. Terus bunga 12% per tahun. Berarti di sini persentase bunganya itu sama dengan 12% ya. Terus tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan. Berarti ini pinjaman akhir yang harus dikembalikan ya. Nah, itu berarti sama dengan tabungan akhir untuk pinjaman akhir ya. Berarti di sini T-nya yang ditanyakan di soal. Terus jika akan meminjam selama 6 bulan, berarti ini waktunya 6 bulan. Kalau bulan tadi itu B kecil ya. B kecil itu sama dengan 6 bulan. Oke, terus nah, rumus dari T ya yang sudah kalian catat, T itu sama dengan M ditambah sama B besar ya, bukan persentase bunga. Jadi M nya sudah diketahui di soal, tapi bunganya yang dalam bentuk rupiah itu belum diketahui di soal. Berarti kita cari dulu yang B besarnya ini ya. Nah, berarti kesini aja dulu. B sama dengan, gunakan rumus yang apabila diketahui bulannya ya. Berarti sini M kali persentase bunga kali dengan B kecil per 12. Oke. Kenapa dibagi 12 ya? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Per M-nya itu 2 juta ya. Oke, masukkan semua yang sudah diketahui di soal. 2 juta dikali dengan persentase bunganya 12%. 12% kali sama bulannya itu 6 bulan ya, berarti 6 sini, 6 per 12. Oke, nah ini angkanya sama ya. Kalau 12 dibagi 12 berarti bisa 12 bagi 12 itu adalah 1 ya. Berarti jadinya 1%. Jadi ini sama dengan 2 juta. 2 juta kali 1% itu kita rubah ke dalam bentuk pecahan, jadinya 1 per 100 kali sama 6 ya, kali 6. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, perkalian seperti ini kan ada angka terakhirnya 0 ya, berarti bisa kita coret aja ya. Berarti ini kita coret 10 kita coret, masih ada, masih bisa juga. Nah, berarti tersisa tinggal angka 2, berapa 0 yang tersisa? 4, berarti 20.000 ya. 20.000, 4 nolnya 20.000 dikali 1. 20.000 kali 1 ya 20.000 tetap ya. Jadi tinggal dikali sama 6. 20.000 kali 6 berapa? 20.000 kali 6. 2 kali 6 aja. 2 kali 6 itu 12 ya. Tinggal tambahkan 4 nolnya. Tuh 2, 3, 4, 3 nol di belakang. Berarti 120.000. Bunganya 120.000 ya udah, berarti untuk mencari T-nya ini sama dengan tinggal 2 juta atau pinjaman yang harus dia kembalikan nanti itu 2 juta ditambah sama 120.000 ini bunganya 120.000. Berarti 2 juta tambah 120.000 adalah 2.120.000. Berarti jawabannya di option C ya jawabannya. Oke, bisa ya untuk contoh soal pertama ini. Sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, untuk contoh soal kedua, kita tulis lagi informasi yang diketahui di soalnya. Pak Galang meminjam uang di bank dengan persentase bunga. Oke, berarti ini persentase bunga yang diketahui sama dengan 12%. Besar bunga uang yang dipinjam oleh Pak Galang selama 9 bulan. Berarti ini B kecilnya 9 bulan ya. Oke. Adalah 63.000 besar bunga.
Berarti yang 63.000 ini adalah besar bunganya. Berarti dia B besar saja. 63.000. 63.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah uang yang dipinjam oleh Pak Galang dari bank tersebut. Tentukan jumlah uang yang dipinjam oleh Pak Galang. Nah, ini berarti yang ditanyakan di soal ini adalah M-nya atau pinjaman awalnya berapa kan? Jadi yang ditanya di soal adalah M besarnya. Kalau sudah, sekarang tinggal kita gunakan rumus. Ayo, rumus yang mana yang kita akan gunakan nih untuk mencari M-nya? Tentu saja kita menggunakan rumus sini saja ya. Kita menggunakan rumus B besar sama dengan M kali persentase bunganya dikali dengan B per 12 ya. Sama kita pakai 6 bulan diketahui. Jadi M-nya tetap ya M, karena itu yang mau kita cari. B-nya sudah diketahui 63.000. Berarti 63.000 sama dengan M. Oke, ini tanda panahnya ini mengganggu ya. Oke. Jadi M kali presentasi bunganya 12% ya. Di 12% kali B-nya berapa bulan dia? 9 ya. Di 9 per 12. Oke, berarti di sini 63.000 sama dengan, nah ini 12 angkanya sama ya. Udah tinggal coret, berarti tinggal satu sini ya. Jadi M kali 1% itu 1/100 kali dengan 9 jadinya. Udah, berarti 63.000 tuh tinggal kalian kali ya, dikali sama 100 nih angka yang sini. Kali angka yang sini 100, nanti dibagi sama angka yang di sini. Berarti dibagi 9 ya. 9. Itu sama dengan M-nya. Ini kan 9 bisa dibagi 63 kan? 9 bagi 63 itu dapatnya 7. Ya udah, berarti nanti tinggal 7.000 kali 100. Berapa 7.000 kali 100? 7.000 kali 100 adalah 700.000. Berarti M-nya sama dengan 700.000. Itu ada di option A. Maka kita dapat M-nya adalah 700.000. Oke, bisa ya? Lanjut lagi di pembahasan untuk contoh soal yang ketiga ya. Oke. Jadi kita tuliskan informasi yang diketahui di soal. Dimas menabung di bank sebesar Rp500.000. Dimas menabung di bank sebesar 500. Berarti ini adalah M-nya ya. Tabungan mula-mula atau tabungan awalnya. M sama dengan Rp500.000. Rp500.000 terus dengan bunga 12% setahun. Ini persentase bunganya ya, sama dengan 12%. Terus besar tabungan setelah 6 bulan, berarti yang ditanya besar tabungannya. Besar tabungan setelah 6 bulan, berarti ini yang ditanyakan adalah tabungan akhirnya ya. Berarti T-nya. Jadi setelah waktunya itu 6 bulan, jadi tabungan akhirnya gitu. T sama dengan titik-titik, karena ini yang ditanyakan. Nah, oh ya, ini juga ada diketahui 6 bulan, berarti ini B kecilnya ya. 6 bulan. 6 bulan. Terus kita cari T-nya. Udah, berarti kita cari dulu bunganya. Di sini aja ya. Berarti bunganya sama dengan M kali persentase bunga dikali sama B kecil per 12 sama dengan M-nya 500.000 ya. 500.000 kali B itu 12%. 12% kali bulannya 6 ya. Jadi 6 per 12. Ya udah, ini bisa dicoret karena sama kan. Jadi tinggal 1%. Jadi 500.000 kali 1%, ingat 1/100.
100. Kalau 2%, 2/100. Kalau 3%, 3/100 dikali sama 6. Oke, nah kalau dia bentuknya sudah seperti ini, ingat angka terakhirnya bisa kita coret kalau bentuk perkalian seperti ini ya. Angka terakhirnya yang 0 bisa kita coret, berarti tersisa tinggal 5, 0 yang tersisa 3, berarti 5.000 nih. Berarti tinggal 5.000 kali 1. 5.000 kali 1 berapa? 5.000 kali 1 ya 5.000 tetap ya, berarti dikali sama 6. 5.000 kali 6 berapa? 5 kali 6 aja dulu. 5 kali 6 itu 30. Tinggal tambahkan 3 0 yang di belakangnya ya. Di 1, 2, 3. Di 30.000. Bunganya adalah 30.000. Ya udah, berarti T-nya sini ya. T-nya itu sama dengan M tambah B. M-nya berapa? Temuan mula-mulanya, temuan awal 500.000. 500.000 tinggal kalian tambah sama bunganya 30.000. Ya udah, berarti tabungan akhirnya didapatkan 530.000. Jadi jawabannya di option B. Oke, bisa ya untuk penyelesaian soal yang ketiga ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal giliran kalian mencoba untuk mengerjakan latihan soal nih. Ada 3 nomor, jadi silakan kalian kerjakan ya soalnya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik tombol like ya, dan share juga ke teman-teman kalian. Satu lagi, biar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran matematika, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.